Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kita sekalian masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat datang di kelas saya di pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7 sampai di MIT ya. Ibu Nirmala sudah bawakan untuk mata kuliah analisis laporan keuangan. Kemudian dari pertemuan ke-8 sampai dengan pertemuan ke-15 ya, saya akan bawakan mata kuliah ini. Adapun pembahasan kita pada pertemuan pertama yaitu analisis common size. Nanti teman-teman bisa lihat di RPS yang sudah dibagikan ya. Di sini kita pelajari dulu tentang konsep dasar dari analisis common size. Analisis common size kita pelajari dulu seperti apa konsep dasarnya. Jadi di sini analisis common size itu disusun dengan jalan menghitung tiap-tiap rekening ataupun laporan laba rugi ataupun neraca berdasarkan dari masing-masing proporsi. Jadi analisis common size ini merupakan sebuah analisis untuk menghitung masing-masing pos dalam laporan keuangan, baik itu laporan keuangan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan sebagainya. Analisis common size memudahkan pembacaan data-data keuangan untuk beberapa periode. Biasanya untuk periode 3 sampai 5 tahun itu biasanya kita bisa menggunakan untuk melihat seperti apa kinerja dari sebuah perusahaan dengan menggunakan analisis common size ataupun metode common size, di mana angka-angka di dalam laporan keuangan itu bisa diganti dengan menggunakan persentase. Jadi sini suatu neraca disusun dalam bentuk persentase per komponen. Jadi masing-masing komponen misalnya di neraca ya, kas, piutang dan seterusnya itu masing-masing komponen. Dimana memberikan informasi yang pertama komposisi investasi. Suatu perusahaan dapat memberikan gambaran tentang posisi relatif aktiva lancar ataupun aktiva tak lancar. Begitupun juga di posisi pasiva dapat memberikan gambaran mengenai posisi relatif utang perusahaan terhadap modal sendiri. Jadi sini ada struktur laba rugi, begitupun juga untuk bisa melihat seberapa besar persentase laba bersih dari penjualan ataupun persentase laba kotor dari penjualan dan seterusnya. Nah, ini adalah langkah-langkah yang bisa kita gunakan untuk menghitung analisis laporan keuangan dengan menggunakan metode analisis common size. Menggunakan metode mohon maaf ya muncul. Di sini bisa dihitung dengan total setiap pos pada laporan keuangan. Ini adalah contohnya untuk menghitung yang menggunakan metode common size, berapa persentasenya, di mana masing-masing pos, misalnya masing-masing pos kas ataupun piutang ataupun persediaan itu dibagi dengan total misalnya kalau kas itu kan masuk di aktiva, jadi misalnya total kas dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Ini adalah contoh perhitungan dari laporan neraca dengan menggunakan neraca common size. Ini sudah ada saya buatkan contoh dari neraca. Saya hanya ambil neraca saja, sebenarnya bisa diterapkan di laporan lainnya tergantung dari kebutuhan bagi suatu perusahaan, ataupun bisa teman-teman nanti melakukan penelitian dengan menggunakan analisis common size. Analisis common size bisa teman-teman gunakan. Di sini ada kas ya. Di sini ada total aktiva pasiva, total aktiva lancar, kemudian total aktivanya keseluruhan ya, berarti aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap bersih. Kemudian di sini ada total pasiva ya. Di ini saya pakai 2 tahun, di tahun 2017 dan 2018. Ini bisa lebih dari 2 tahun, terserah teman-teman mau pakai berapa tahun untuk menilai seberapa bagus kinerja dari sebuah perusahaan dengan menggunakan analisis common size. Jadi ini sebenarnya analisis common size ini sebenarnya memudahkan pembaca seperti kita ya untuk melihat
seperti apa kinerjanya. Dia hanya memakai berapa persen begitu, persentase saja. Jadi tidak menggunakan angka, misalnya rupiah seperti ini, bisa langsung dengan angka. Untuk menghitung mudah, jadi kita pakai rumus saja ya. Ini kemudian dibahagi dengan total aktiva karena ini, oke. Kemudian dikali dengan 100 dibahagi 100. Oke, ini kita dapat total untuk melihat untuk kas ya, perbandingan kas pada total aktiva pada sebuah perusahaan, bisa kita gunakan. Begitupun seterusnya ya. Ini juga kita bisa pakai untuk menghitung efek lagi, kita bisa pakai dan seterusnya. Oke, ini kita bisa gunakan dibagi dengan dikali 100 dibahagi dengan 100 8,57%. Nah, seterusnya seperti itu ya. Kita hitung satu-satu. Bisa teman-teman bisa menghitung di rumah teman-teman seperti apa. Oke, kita hitung satu-satu. Jadi ini adalah cara untuk menghitung jadi ini 40,74. Oke. Kita gaskan dulu ya. Ini pasti 100. Ini pasti 100. Jika ada yang tidak 100 berarti salah perhitungannya. Ini bisa pastikan 100. Oke, next di hutang dagang ya.